واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, kita masih bisa melangkahkan kaki untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk mempelajari firman-firman Allah, kalamullah dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui dan memurnikan niat kita. Mudah-mudahan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan suatu janji motivasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Imam Al-Arnaud, ya, Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man ghada ila masjidin, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allima, kana lahu ka ajril haji taman hajjatuh. Yang artinya, man ghada ila masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, kemudian dia tidaklah menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan, aw liyu'allima, atau ingin mengajarkan kebaikan itu, kana lahu ka ajril haji, maka untuknya seperti ganjaran orang menunaikan ibadah haji. Taman hajjatuhu, sempurna ya ibadah haji yang dia lakukan. Artinya dia mendapatkan pahala menyerupai pahala orang yang menunaikan ibadah haji meskipun tidak sama secara ibadah. Namun pahalanya besar ternyata, dan hadis ini disahihkan oleh pentakhrij kitab Musnad Imam Ahmad, yaitu Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Takhrijul Musnad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan. Kita masih pada babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Jadi masih jenis-jenis sihir, Pak, ya. Penjelasan berdasarkan hadis Nabi, sesuatu yang termasuk ke dalam bentuk sihir berdasarkan nas dari hadis An-Nabawi, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, ya. Beliau adalah sepupu Rasulullah, ya, anak dari pamannya Abbas, ya. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah dan Ibnu dan Abbasnya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada mazad, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Ya, yang artinya barang siapa yang mencari, maksud mencari di sini mempelajari, ya,
suatu cabang dari ilmu nujum, jadi ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad, ya, setiap kali dia bertambah mempelajari ilmu nujum, bertambah pula dia mempelajari ilmu sihir. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Al-Musannif Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis ini sudah dijelaskan juga oleh ulama hadis, ya. Di antaranya Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian juga Al-Imam Al-Iraqi pada juz yang keempat, ya, hadis nomor 117 dalam kitab Takhrijul Ihya. Jadi Imam Al-Iraqi ini, Pak, adalah salah seorang ulama yang cross check ulang kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi ditakhrij, ya, dikeluarkan, diteliti, hadisnya banyak yang palsu dan lemah, ada juga yang sahih. Nah, di antara yang sahih ini hadis ini. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga, ya, mengatakan hadis ini sahih, ya. Wa Zahabi kama fi Faidil Qadir, ya, lil Munawi, sebagaimana dalam kitab Faidul Qadir Imam Al-Munawi, ya. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, kemudian Syekh Albani dalam sahihnya, dalam silsilah sahihah, ya. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad, ya, pada juz yang pertama halaman 536. Jadi hadis ini sahih, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, berkata Imam Syekh Shalih Al-Fauzan pensyarah kitab ini, mulakhas ini, beliau berkata, qala syarihu rahimahullah hafizahullah, man iqtabasa man ta'allama. Jadi makna sabda Nabi, man iqtabasa, barang siapa yang iqtabasa ay man ta'allama, ya, barang siapa yang mempelajari, syu'batan minan nujum, satu cabang, ya, dari ilmu perbintangan. Jadi, ya, orang yang mempelajari ilmu perbintangan ini maksudnya adalah untuk meramal dengan bintang, gitu. Maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, gitu. Faqad iqtabasa, dan sungguh dia telah mempelajari syu'batan minas sihri, suatu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad, ya, maka setiap kali bertambah dia mempelajari, ya, ilmu an-nujum, perbintangan tersebut, maka bertambah pula dia mempelajari sihir, itu maksudnya. Zada mazada, yakni, ya, syu'batan minas sihir, syu'batan artinya ta'ifatan atau qit'atan, satu kelompok atau suatu potong. Ini maksudnya cabang, sama. Syu'batan minas sihir ay al-ma'lumi tahrimuhu. Ya, yang telah diketahui sihir itu pengharamannya. Artinya hukum haramnya sudah maklum, ya, sudah kita ketahui, Pak. Sihir itu hukumnya haram, bahkan syirik, ya. Suatu jenis kesyirikan itu, di antara jenis syirik besar itu, Pak, contoh dari syirik besar itu adalah sihir. Namun sihir, Pak, telah kita jelaskan tafsilnya, rinciannya. Ada sihir yang syirik, nah, ada sihir yang haram, yang tidak mencapai derajat syirik. Ya, seperti sihirnya pesulap yang menggunakan trik, ya, yang menggunakan kecepatan tangan. Itu juga sihir, Pak. Namun sihir menurut bahasa bukan sihir yang termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, ini mesti kita bedakan dua hal ini. Kemudian di akhir hadis ini Rasul mengatakan zada mazada, yakni kullama zada min ilmi nujum, setiap kali seseorang itu bertambah, ya, mempelajari ilmu perbintangan, zadalahu minal ismi, maka bertambah pula dosanya. Mithla ismi sahiri, seperti dosa penyihir. Atau mana yang kedua, zada min iqtibasi syu'abis sihri mislu ma zada min iqtibasi ilmi nujum, ya.
Ya, bertambah seseorang mempelajari cabang dari ilmu sihir seperti apa? Seperti apa yang dia bertambah mempelajari ya ilmu nujum. Artinya setiap kali dia mempelajari ilmu nujum Pak, maka bertambah dosa dia telah mempelajari sihir. Bertambah pula dosa yang dia lakukan kan gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian apa makna global dari hadis ini? Qala syarihu rahimahullah hafizahullah, yang berkata pensyarah yang semoga Allah jaga beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Jadi Nabi mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini khabaran, sebuah larangan dan peringatan. Ya. Jadi memang tahdzir dalam agama ini perlu, Pak. Namun jangan dipahami negatif ya. Dan jangan serampangan. Tahdzir perlu. Namun tahdzir di sini tentu sesuatu yang jelas ya salah. Maka harus ada yang memberikan peringatan. Kalau tidak, ya manusia tidak akan tahu mana yang salah, mana yang betul. Ya, maka perlu ditahdzir. Ya. Beda nanti tahdzir dengan hajar, hajrun. Ya. Nah, kalau hajar itu adalah tarkul kalam wassalam, la salam wala kalam gitu. Tidak mengucapkan salam, tidak ngomong, jadi boikot. Ya. Maka kalau ada orang yang tidak ngajak kita salam, nggak mau ngomong, itu bukan mentahdir itu Pak, itu menghajar ya. Beda. Terkadang orang tidak bisa membedakan dua ini Pak ya. Kalau mentahdir itu bagus Pak ya, karena agama Islam ini isinya adalah tahdir. Tahdir itu kan kalau bahasa kita peringatan. Harus ada yang memberikan peringatan Pak. Kalau seandainya nggak ada yang memberikan peringatan, maka tidak akan jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Tidak akan ada ya upaya untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan upaya untuk melarang dari yang munkar kalau seandainya tidak ada tahdzir. Namun tahdzir itu Pak butuh kepada syarat. Syarat yang pertama, orang yang mentahdzir itu siapa? Maka gitu. Yang pertama, orang yang mentahdzir itu Pak alimun lima yuhadziru fihi. Ya harus dia lakukan, dia harus berilmu gitu ya. Tidak boleh dia taklid, karena taklid itu Pak, ulama sepakat itu bukan ilmu. Muqallid, orang yang taklid, pelakunya namanya muqallid, dia tidak boleh ia mengingkari suatu kemungkaran yang dia tidak ada ilmunya. Dan dia boleh mengingkarinya untuk dirinya. Ya. Contoh Pak, sering kami berikan contoh yang ada teman kita juga penampilan sama kayak kita, sunnah juga ya insyaallah gitu ya, kita berhusnuzon, mereka juga ahli sunnah, namun mereka tidak memahami dalam bab tahdzir ya, sehingga Pak pernah saya diperingatkan, ditahdzir ya guru kita ya, ustadz kita gitu ya, Ustadz Elfisham ya, pernah ada seorang ikhwan gitu ya, akhi antum nggak usah lagi mengaji sama beliau gitu ya. Nah alasannya apa ya? Beliau itu adalah sururi katanya. Nah, itu kan tahzir gitu ya. Itu bentuk peringatan supaya kita nggak ngambil ilmu sama beliau. Saya tanya balik gitu. Dari mana antum tahu bagaimana ilmunya, apa buktinya, datanya apa, bahwasanya antum mengatakan beliau itu adalah seorang sururi. Sekarang saya tanya antum, sururi itu apa? Gitu kan? Bagaimana pemahamannya, siapa tokohnya? Dan apa referensi antum ketika antum menjelaskan itu seperti tolong dengan referensi gitu, nanti kitabnya mana? Oh kalau itu saya nggak tahu katanya. Kata guru saya seperti itu. Tidak bisa nih Pak. Berarti dia nggak berilmu, dia muqallid. Boleh kita mentahdzir tidak apa, tapi harus kita alimun ayyakuna aliman bima yuhaddaru fihi. Harus apa yang dia tahdzir itu dia harus punya ilmu. Itu nggak ada ilmu gitu ya. Apa kata gurunya itu nggak ada, boleh Pak. Kita ahlussunnah ini Pak harus di atas hujjah, ya kan? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Mentahdzir itu bagian dari dakwah. Dakwah itu harus ala basiratin. Basirah ya, ulama tafsir mengatakan al-hujjah wal barahin. Al-hujjah wal barahin, ya hujjah dan dalil, burhan gitu. Dan kita dituntut Pak dalam agama ini, Allah yang mengajarkan kita. Ya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, hatu, datangkan kepadaku ya dalil kalian kalau seandainya apa yang kalian sampaikan itu benar. Mana dalilnya kan gitu.
Makanya rahimahullah Ustaz Yazid kan sering sekali ya mengajarkan manhaj ini kepada kita. Dalilnya mana? Betul itu. Itu Allah yang mengajarkan seperti itu, bukan Ustaz Yazid. Yazid menyampaikan aja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Enggak boleh kita kata Ustaz aja. Kan Ustaz sunnah Ustaz saya, walaupun Ustaz sunnah ya kan. Ya, harus pakai dalil. Kita harus tahu dalil Ustaz kita apa gitu. Kalau enggak apa, maka samalah kita dengan yang suka nyium kaki guru gitu ya. Taklid apa kata kiai itu saja. Seolah kiainya adalah nabi yang tidak pernah salah, yang tidak bisa dikritik kan gitu. Enggak boleh. Ahlus sunnah itu harus di atas ilmu. Ya. Boleh kita mencari orang harus ada ilmunya. Kemudian yang kedua al-mura'atu ya. Al-mura'atu ya ilal maslahati wal madarat ya. Harus diperhatikan kepada maslahat dan mudaratnya. Contoh Pak, kita ya kan lagi awal mengisi di masjid Ahlul Bid'ah misalnya. Oh tiba-tiba langsung kita tahzir tokohnya. Itu enggak bisa juga Pak. Habis itu kita diusir lagi. Sehingga kemaslahatannya sedikit. Nah, maka harus ada strategi dakwah juga. Artinya kita takhirul bayan lil maslahah. Ada kaidah yang seperti itu. Mengakhirkan sebuah penjelasan untuk sebuah kemaslahatan. Bukannya tidak kita sampaikan, akan kita sampaikan juga. Nanti tunggu momen yang pas. Boleh seperti itu. Dalilnya apa Pak? Ya, dalilnya adalah ketika Abu Hurairah ya kan, hendak menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan tauhid. Maka Abu Hurairah mengatakan afala ubashirun nas? Qala la. Apakah boleh langsung aku sampaikan ya kebenaran ini kepada manusia? Jangan kata Rasulullah, fayattakilu. Nanti mereka tidak akan beramal lagi, mereka hanya cukup ya meyakini Allah itu esa dan tidak berbuat syirik sehingga mereka meninggalkan amal ya. Jadi itu namanya ta'khirul bayan. Ya kita ulurkan menjelaskan sebuah kebenaran lil maslahah karena ada sebuah kemaslahatan yang harus kita capai. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini di antara dua syaratnya Pak ya. Seorang itu mentahdir ya harus dia dengan ilmu ya kan, kemudian yang kedua harus melihat maslahat dan mudaratnya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita timbang. Kalau seandainya maslahatnya besar ya harus kita lakukan, tapi kalau seandainya kemudaratannya lebih besar gitu kan, dampak negatifnya lebih besar, maka ya maka kita lakukan metode lain ya kan, yaitu metode taklif namanya. Mengambil hati dulu. Dengan orang itu sudah dekat secara emosional dengan kita, maka apapun yang akan kita sampaikan dia akan menerima. Tapi orang yang belum dekat apa ya, kalau kita agak keras nada penyampaian kita, udah ya kan kita tidak akan bisa lagi menyampaikan kebenaran di masjid itu misalkan kan gitu. Ini mesti kita perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patah ya. Hah? Ya, oh tersebut ya. Masyaallah. Ya, toib, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi makna global dari hadis yang mulia ini ya bahwasanya maknanya khabar yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah larangan dan peringatan ya. Bagaimana larangan dan peringatannya? Anna man ta'allama syai'an minat tanjim, sesungguhnya siapa saja yang mempelajari sesuatu dari ilmu perbintangan, faqad ta'allama syai'an minas sihri, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari ilmu sihir al-muharram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ijma' Pak ya, enggak ada khilaf di antara ulama berdasarkan nas yang sahih, yang qat'i dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama salaf ya, bahwasanya sihir itu haram ya. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima zada ta'allumuhu as-sihra. Maka setiap kali orang itu ya mempelajari ilmu perbintangan, dia tambah ya, setiap kali bertambah dia pelajarannya terhadap ilmu perbintangan itu, maka bertambah juga dia mempelajari ilmu sihir. Wa dzalika li anna tanjim, karena hal itu disebabkan bahwasanya ilmu perbintangan itu tahakkumun 'alal ghaib, bentuk ya
memprediksi atau menghukumi, menentukan, memastikan terhadap sesuatu yang gaib. Padahal yang gaib itu Pak, dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi terhadap perkara gaib kecuali Allah. Itu Al-Quran surah apa Pak? Iya. Saya juga lupa Pak ya. Nah, coba kita lihat. Iya Bang? Surah Al-An'am ayat berapa? Iya. Iya. Status berapa Bang? Iya, qul la ya 6. Kalau ya ini ada beberapa Bang ya, ada beberapa redaksi seperti itu, di antara juga surah An-Naml Bang ya. Surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ya. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu. Tidak ada yang mengetahui man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, siapa saja yang di langit dan yang di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satunya ya cuman surah An-Naml ayat 65 aja Mas ya, yang Abang bilang di Bang. Iya, kalau yang saya cari sih yang adanya surah An-Naml Bang ya. Iya. An-Naml ayat 65 gitu ya. Iya. Jadi penyihir itu ya mereka atau dia ya mengklaim tahu yang gaib gitu Pak. Sementara dalam surah An-Naml tadi Allah mengatakan tidak ada yang tahu gitu ya. Sesuatu yang gaib kecuali Allah. Jadi orang penyihir itu Pak atau al-munajjim ya, ahli perbintangan, tukang ramal dengan bintang itu, mereka telah tahakkumun ya, tahakkumun itu Pak mengklaim bisa memastikan perkara gaib gitu ya. Bihaitsu an innal munajjima yuhawil iktishafal hawadis al mustaqbalah. Ya, ketika tukang atau ahli perbintangan itu al-munajjim itu ya, tukang ramal bintang itu, yuhawilu dia berusaha iktishafal hawadis ya, untuk menerawang gitu Pak ya, menyingkap kejadian-kejadian al-mustaqbalah yang akan datang. Contoh mereka memprediksi ya akan terjadi ini dan itu gitu kan. Nah, akan terjadi hari kiamat misalkan, itu dukun Pak ya. Akan terjadi gempa di tanggal sekian dan hari sekian gitu. Ini ya kalau dia menggunakan ramalan bintang ini masuk ke dalam munajim ini. Iya. Kecuali sekarang dengan alat, dengan ilmu yang pasti, yang sekarang dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini prediksi kayak prediksi cuaca itu enggak Pak ya, ini tidak termasuk ke dalam ramalan bintang. Nah, kalau ramalan bintang ini Pak memang dia menggunakan ilmu ramal gitu ya, romalu dia tukang ramal ya. Ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan termasuk ya arraf ya, tukang ramal ya, atau romal ya, tukang ramal, dan satu spesies dengan dukun ya Pak. Iya. Iya, satu spesies dia dengan dukun. Ini yang diharamkan dalam agama kita. Yuhawilu iktishafal hawadisil mustaqbalah, berusaha untuk menyingkap kejadian-kejadian masa depan. Allati hiya min ilmil ghaib, yang mana hal itu adalah termasuk perkara gaib, termasuk ilmu gaib. Alladzi ista'tsarallahu bi'ilmi, yang mana Allah ya menyembunyikan, dia tidak mengasih tahu tentang ilmu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Ya. Maka di sini ya alasan kenapa munajim itu ya, tukang ramal bintang itu termasuk sahir, termasuk penyihir. Ya. Tentu ya dia telah melakukan perbuatan syirik. Jadi musyrik dia. Jadi setiap dukun itu Pak musyrik. Ya. Dukun itu musyrik ya, karena dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Maka pelakunya jadinya musyrik. Itu isim fa'il ya. Dari asyraka yusyriku isyrakan, pelakunya musyrik.
Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa korelasi hadis ini terhadap bab kita tentang apa, Mas? Babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Ya. Bab tentang penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Jadi apa korelasi hadis ini gitu ya? Kenapa penulis membawa hadis ini? Apa alasannya? Apa sih kaitannya dengan bab yang kita bahas? Nah, ini kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi. Sesungguhnya Nabi telah mengkabarkan dalam hadis ini, anna tanjima, sesungguhnya ya ramalan bintang itu nau'un min anwa'i sihir. Satu jenis dari jenis-jenis perbuatan sihir gitu. Nah, jadi tidak boleh Pak orang-orang melamar bintang. Bintang Bapak apa misalkan? Bapak lahir di tanggal sekian, bulan sekiannya. Ini ada bintangnya apa macam-macam ya. Ya ada bintangnya ya akuarium ya. Oh, nggak tahu juga kita ya. Dia pakai bahasa Yunani banyak ya. Aquarius gitu ya, Neptunus apalah nus gitu ya. Kita nggak tahu juga ya. Dan saya nggak mau juga belajar itu gitu ya, nggak ada gunanya. Nah, ini. Jadi kalau soalnya orang meramal dengan ramalan bintang yang seperti itu Pak, ini tidak diragukan lagi itu adalah kesyirikan dan itu ternyata ya dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, terutama orang Islam juga. Terkadang ada yang percaya Pak, ya bintang Bapak apa kan gitu, Bapak lahir tanggal sekian, bulan sekian, jadi jodoh Bapak biasanya yang seperti ini ya kan. Kalau usaha Bapak itu harusnya profesinya ini Pak, ya jadi tukang rumput gitu ya, insya Allah sukses gitu kan. Itu contoh, nggak ada itu Pak. Kalau kita percaya itu berarti kita telah percaya kepada kesyirikan itu. Nah ini dia nggak betul itu, nggak ada ya. Rezeki kita nggak ditentukan oleh ramalan bintang. Rezeki kita Allah, ya kan. Walaupun kita tukang rumput, ya Pak ya, halal berkah insya Allah. Itulah yang terbaik bagi kita. Maka Pak, konsepnya apapun yang kita dapatkan dari rezeki kita Pak, bahkan itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita diberi lebih, bersyukur. Kalau agak kurang gitu, itu baik juga Pak. Karena Allah ingin kita bersabar. Karena Allah ingin kita melakukan ibadah sabar gitu kan. Allah ingin kita sabar gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat seorang muslim kalau diberikan nikmat bersyukur ya kan. Kalau seandainya dia diberikan kekurangan ya kan, ujian dia sabar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan kalau dia salah, jatuh ke dalam kemaksiatan, dia bersegera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, tahrimut tanjim alladhi huwa al-ikhbaru 'anil mustaqbali i'timadan 'ala ahwalin nujum ya. Haramnya hukum ramalan bintang ya. Alladhi huwa al-ikhbaru, dia adalah bentuk memberikan informasi atau memberikan kabar 'anil mustaqbal, terhadap atau tentang perkara yang akan datang. I'timadana, dia berpegang ala ahwalin nujum, kepada kondisi-kondisi bintang atau dengan meramal bintang gitu ya. Jadi dia menerka-nerka masa depan itu Pak, melihat dengan ya teori ilmu perbintangan gitu ya. Nah, bintang Bapak apa misalkan ini ya. Berarti Bapak ini jodohnya seperti ini dan seperti itu. Itu juga termasuk Pak. Hanya hadirin yang Allah muliakan. Li'annahu min ad-di'a'i 'ilmil ghaib, karena hal yang seperti ini Pak, dia itu termasuk orang yang mengklaim ilmu gaib. Nah, seperti ayat Al-Qur'an yang kita katakan, yang kita bacakan tadi surah An-Naml ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit dan yang bumi perkara gaib kecuali Allah. Sementara tukang ramal bintang dia tahu berdasarkan ya teori ilmu ramal bintangnya gitu ya. Kalau orang yang lahir tanggal sekian, nah, menurut ilmu perbintangan nasibnya akan seperti ini dan seperti itu Pak. Berarti dia bersandar dengan teori ilmu perbintangan dan dia tidak beriman kepada takdir.
Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang kedua, annat tanjima min anwa'is sihril munafi bitauhid. Sesungguhnya perbintangan itu, Pak, ramalan bintang itu termasuk jenis sihir yang menafikan tauhid. Artinya yang bisa merusak tauhid seseorang karena syirik dia. Karena tauhid ini, Pak, ada pembatalnya. Secara umum ada 3 pembatal tauhid. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua al-kufrul akbar, kekufuran besar. Yang ketiga an-nifaqul akbar. Ini ada 3 nih, Pak ya. Nanti dari 3 ini banyak pula contoh dan rinciannya. Namun secara umum 3 ini, Pak ya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam kitab Tashil ya al-aqidah al-islamiyah gitu ya. Tashil tahdhib ya. Tashil tahdhib al-aqidah al-islamiyah yang ditulis oleh Syekh yakni Abdullah Al-Fauzan ya, hafizahullah taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu, Pak, bisa membatalkan tauhid seseorang gitu ya. Mesti kita wajib bertobat dari namanya sihir ini, Pak ya. Dan di antara jenis sihir itu ini, ya, orang yang meramal dengan bintang itu, dengan ilmu perbintangan ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjimi zada ta'allumul lisihir. Ya, sesungguhnya dia setiap kali dia bertambah mempelajari ilmu perbintangan ini, maka bertambah pula dia mempelajari sihir gitu. Karena ilmu bintang ini, Pak, bahagian dari ilmu sihir gitu. Dia berbanding lurus. Setiap orang semangat mempelajari tanjim ini, perbintangan ini, maka berarti dia juga telah bersemangat pula, bertambah-tambah pula ya dalam mempelajari sihir. Dan sihir, Pak, adalah ya penyebab seorang itu jatuh ke dalam kekufuran sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 102 itu. Ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Kenapa kafir setan-setan itu? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ini bukan perkara remeh, Pak. Sihir ini adalah perkara besar dalam agama kita. Pembatal keislaman itu sihir. Pembatal keimanan. Maka kalau seandainya kita melakukan sihir, Pak, maka kita telah melakukan syirik besar. Dan syirik besar itu luar biasa. Kalau kita mati tidak bertobat dari syirik besar itu, Pak, minimal dalam Al-Quran, Pak, ada 4 bahayanya. Yang pertama, ya, kita diharamkan masuk surga. Dalilnya apa, Bang? Surah Al-Maidah ayat 72. Catat, Pak ya. Ini bahayanya syirik ini. Ya, surah Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar gitu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, kemudian mati dia, enggak bertobat ya, Pak ya. Sampai mati tidak bertobat dari jadi dukun, tetap jadi dukun aja. Dikhawatirkan, Pak, Allah mengancam dia dengan ayat ini, faqad harramallahu al-jannata. Maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Kalaulah haram surga, Pak, tentu di neraka, ya kan? Makanya kelanjutan ayat itu Allah mengatakan wa ma'wahun naru, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat zalim itu. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Pak ya, kalau bisa dihafal ayatnya, Pak ya. Surah An-Nisa ayat 44 dan surah An-Nisa juga ayat 48. Hampir sama 2 ayat itu, Pak ya. Ya, substansinya. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah kalau dia mati tidak bertobat dari syirik, Allah tidak mengampuni. Ini luar biasanya syirik, Pak ya. Maka untuk itu, Pak, kita harus senantiasa mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid ini. Karena dengan tauhid, Pak, kita tahu syirik gitu kan. Nah, karena kalau kita belajar tauhid pasti belajar syirik, Pak. Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik.
pasti akan dibahas syirik, karena tidak akan sempurna kita mengamalkan tauhid sebelum kita sempurna meninggalkan kesyirikan, kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian apalagi Pak, orang yang melakukan syirik besar itu Pak, haram kita menikahinya. Iya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, kan gitu. Jangan engkau nikahi perempuan-perempuan para musyrikat, pelaku kesyirikan itu. Tidak boleh, haram untuk kita nikahi. Sementara ahlul kitab saja boleh, kan? Ya kan? Namun kalau musyrik, ya kan, musyrikat, ya, wanita pelaku syirik besar, maka tidak boleh untuk kita nikahi. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya Pak, yang kelima atau yang keempat? Yang ketiga ya. Yang ketiga Pak, ya bahwasanya amal ibadah kita, walaupun kita orang yang suka sholat malam, tahajud, tidak pernah meraih, ya kan? Puasa nggak pernah berhenti Pak, puasa Daud bahkan. Sekali puasa, sehari tidak juga. Masya Allah. Kemudian kita orang yang dermawan Pak. Sekali bangun masjid 2 miliar gitu kan. Misalkan contoh Pak ya. Atau sekali bantu orang 1 T. Masya Allah Pak ya. Baik sekali itu kan. Dikumpulkan masyarakat itu, wah ini duit 1 T untuk orang tidak mampu, anak yatim, janda. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau dia berbuat syirik Pak, amal yang banyak itu ternyata hapus, ya, pahalanya tidak ada lagi Pak, 0 pahalanya. Bahkan dia dapat dosa gitu ya. Apa dalilnya Pak? Surah Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi rasul sebelum engkau, la in asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka akan sirna, hapus, tidak ada pahala amal yang engkau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau juga kelak akan menjadi orang-orang yang merugi gitu Pak ya. Itu Nabi menyindir kita. Maaf, Allah menyindir kita. Allah umpamakan dengan Nabi. Nabi saja, dan Nabi tidak akan mungkin Pak, karena Nabi orang yang paling bertauhid itu Nabi. Namun diandaikan oleh Allah, seandainya, lain kan gitu. Ada harfu syarat di situ Pak ya. Jikalau gitu ya. Jikalau engkau saja wahai Muhammad berbuat syirik, ya kan, akan hapus pahala amal yang banyak yang kau lakukan. Apalagi kita yang bukan Nabi Pak. Nabi saja, lihat Pak ya, Nabi saja, ini luar biasa memang Pak ya. Firman Allah itu, kalam Allah ini luar biasa gitu ya. Sindiran Allah itu Masya Allah, luar biasa. Ya. Nabi saja gitu ya. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling bertakwa, kalau seandainya mati berbuat syirik, Allah akan hapus, Allah tidak akan cinta sama beliau lagi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Tentu dahsyat lagi Pak ya kalau seandainya kita sempat mati sementara masih mengamalkan kesyirikan itu. Nah, di sini Pak menuntut kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya syirik itu memang luar biasa. Maka tidak boleh kita berhenti dakwah tauhid ya, sampai kita Allah wafatkan di atas tauhid. Nah, ini hadirin yang Allah berikan pentingnya dakwah tauhid itu Pak ya. Iya, kena menyangkut keselamatan kita kelak di akhirat. Menyangkut diterima atau tidaknya amal kita. Jadi syarat diterima amal itu tauhid. Ya, amal itu ya harus dibangun di atas tauhid. Kalau orang beramal sementara dia musyrik ya, dia masih percaya sama dukun ya. Dia masih percaya ada kuburan yang keramat. Boleh kita minta sama penghuni kubur, kan auzubillah itu syirik besar. Meminta berdoa kepada selain Allah syirik besar ya kan? Minta dia, wahai Mbak Kiai, tolonglah kami ini Kiai gitu ya. Ya Allah, masa tolong semua Kiai ya? Siapa menjamin Kiai itu masuk surga? Gak ada dalilnya ya kan? Nabi saja ya kan yang sudah dijamin masuk surga, apa kata Nabi dalam hadis sahih Muslim? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sama Allah, jangan minta sama aku, kata Rasul. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan mohon pertolongan dengan Nabi, kan gitu. Maka Nabi marah Pak, Nabi murka tatkala ada seorang sahabat salah ngomong gitu ya. Ya insyaallah wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan engkau
marah Nabi, langsung Nabi mengeluarkan statement, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ini telah menjadikan aku ini sebagai sekutu, tandingan bagi Allah? Qul insyaallahu wahdah, katakan jika Allah menghendaki, Allah saja. Dalam riwayat yang lain, qul masyaallah insyaallahu thumma syi'ta, pakai thumma Pak, karena kalau huruf ataf wa ini memberikan makna kesetaraan, sama artinya dan, kan itu kalau bahasa kita. Jika Allah menghendaki dan engkau, artinya ada penyamaan antara kata Allah dengan kata Nabi. Tapi kalau summa ada urutan ya. Jika Allah menghendaki summa kemudian gitu ya. Ada urutannya. Artinya ya itu tidak menyamakan antara masyiatullah ya, antara kehendak Allah dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai minta sama Nabi, Pak. Itu saja Nabi sudah marah gitu. Apalagi orang sekarang, Pak, naudzubillah ya, sering kita ingatkan dia, minta diangkat musibah tidak kepada Allah, yaitu kepada Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Dikatakan pula oleh mereka itu salawat. Naudzubillah, ada sesalawat yang seperti itu ya. Itu salawat yang dibuat-buat. Itulah yang dikatakan oleh ulama kita dengan as-salawatu syirkiyah ya. Salawat namun di dalamnya ada kandungan noda-noda syiriknya. Seperti apa Pak? Ya, beristighosah kepada Nabi gitu ya. Minta istighosah itu artinya Pak, tolabul ghaus. Ghaus itu artinya pertolongan Allah untuk diangkat sebuah bencana. Jadi kalau seandainya telah terjadi bencana, itu namanya istighosah kita. Kita mohon Allah mengangkat musibah yang telah datang itu. Namun kita itu minta sama Allah, aghithna ya Allah, bukan aghithna ya Rasulullah. Na'udzubillah. Berarti apa? Kita telah meminta berdoa kepada Nabi, bukan kepada Allah. Kalau hidup Nabi tentu murka betul Nabi Baya. Untung aja Nabi gak hidup lagi gitu ya. Nah, tentu ulama ahlu sunnah yang menyampaikan itu ya. Maka kita tahzir perbuatan seperti kita peringatkan umat. Itu ya ucapan-ucapan kesyirikan. Allah, Allah, aghithna ya. Nah, harusnya ya Allah. Kenapa kok ya Rasulullah pula aghithna ya Rasul? Alhamdulillah ya. Nabi gak pernah ngajarin beristighosah dengan beliau ya. Beristighosahlah kepada Allah. Maka dalam hadis akan kita baca, sudah kita baca Pak ya, tentang bab istighosah, innahu la yustaghatsu bi katanya. Wa innama yustaghatsu billah. Jadi Nabi sendiri mengatakan sesungguhnya enggak boleh beristighosah dengan aku, enggak ada gitu ya. Wa innama yustaghatsu billah. Hanya saja seharusnya beristighosah itu kepada Allah. Aghithni ya Allah, kan gitu. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna itu yang betulnya. Bukan ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Berarti kita minta diangkat musibah itu Nabi yang angkatnya, kan gitu. Tapi masyarakat kita Pak terkadang banyak awam, tidak ngerti juga ya kan. Yang awam itulah kita berusaha untuk mengajari itu tidak boleh gitu kan. Nah, terkadang kan kita kan ikut-ikutan deh Pak ya. Entah tahu tidak artinya gitu ya. Orang nyebut itu kita sebut juga. Ya kan? Ibarat pepatah Padang, ibarat kata orang Minang Pak ya. Ya orang galak awak galak. Orang galak menggalak awak gitu. Iya, ini hadirnya Allah. Artinya tanpa ilmu juga. Banyak masyarakat kita Pak itu tanpa ilmu, dia ikut-ikutan namun dia tidak tahu ilmunya sehingga ia membuat mereka sesat ya. Tanpa ilmu. Ini hadirin, dan inilah menunjukkan kepada kita pentingnya kita belajar tauhid ya, supaya kita ya bisa mengesahkan Allah di atas ilmu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh insyaallah. Kemudian dalil yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Kemudian beliau mengatakan walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah, dari ya Abu Hurairah dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i ya, Rasulullah bersabda, man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Yang artinya walin Nasa'i, dan Al-Imam An-Nasa'i
telah mengeluarkan hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, ya. Maksudnya Rasulullah bersabda, man aqada, barang siapa yang membuat ikatan, uqdatan, satu ikatan. Barang siapa yang mengikat satu ikatan lah gitu ya. Summa nafatha fiha, kemudian dia meniup, namun tiupan yang mengandung ludah. Ada ludahnya dikit gitu. Tapi bukan meludah, enggak begitu udah ya. Itu namanya iltafala, iltifal dia. Dia enggak. Dia meniup tapi ada bercampur dengan air ludah. Itu nafasan. Iya, agak lembut ya. Nah, gitu. Barang siapa yang membuat ikatan, suatu ikatan gitu ya, kemudian dia tiup fiha, pada ikatan tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Karena ini perbuatan penyihir seperti itu, sebagaimana disebutkan juga oleh Allah dalam surah Al-Falaq kan gitu. Wa min syarrin nafatsat ya fil uqad ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berlindung dari kejahatan tukang penyihir-penyihir wanita yang meniup gitu ya. Pada ikatan, uqad itu jamak dari uqdah, ya, jamak taksir dari uqdah, pada ikatan sihir yang mereka buat. Memang praktis sihir seperti itu. Disebutkan oleh Allah dalam surah Falaq. Karena surah Falaq itu asbabun nuzulnya ada nabi kena sihir waktu itu. Maka untuk melepaskannya dikasih oleh Allah, diturunkan oleh Allah ayat itu Pak. Maka ayat itu Pak termasuk ruqyah syariah untuk menjauhkan kita dari sihir itu. Maka dianjurkan kita baca itu, kemudian kita tiup ke tangan kita sebelum tidur itu kan. Itu sebagai perlindungan kita dari syaitan gitu kan. Karena sihir itu dari setan. Maka kalau dia lakukan itu Pak, maka sungguh dia telah menyihir. Wa man sahara, dan barang siapa yang menyihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yakin dia dengan sesuatu yang dia gantungkan itu, ukila ilaih, maka dia akan ya diserahkan kepada sesuatu yang dia gantung. Contoh orang buat zimatnya, maka Allah tidak akan tolong dia. Karena dia tidak menggantungkan hatinya kepada Allah, digantungkan kepada zimat, udah Allah serahkan kepada zimat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Namun hadis ini Pak terjadi perselisihan juga ulama. Sebagian besar ulama mendhaifkan hadis ini, walaupun dihasankan hadis ini oleh Imam Ibnu Muflih ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya kan. Imam Ibnu Utsaimin ya kan, dalam catatan kaki kitab ini beliau mengatakan wa qala adz-Dzahabi fil Mizan. Dalam kitab Al-Mizan, Al-Imam Adz-Dzahabi berkata hadal haditsu la yasluhu. Hadis ini tidak la yasluh ya, tidak saleh gitu ya, tidak baik gitu ya, bukan hadis yang sahih gitu. Lilayni ubad wa inqita'uhu ya, wa inqita'ihi. Disebabkan perawinya ada namanya Ubad, dia layin hadis itu lemah hadisnya gitu Pak ya. Ya, dan dia terputus mursal dia. Nah, kemudian hadis ini dihasankan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kemudian warawahu Abdul Razzaq Anil Hasan. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani ya, dalam kitabnya Al-Musannaf oleh Abdul Razzaq ya As-San'ani dari Al-Hasan ya, yakni Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Artinya ia putus antara Hasan Al-Basri kepada Nabi, karena memang Hasan Al-Basri itu Pak tidak ketemu dengan Nabi seperti itu. Nah, iya. Wa qala fil Nahjis Sadid. Nah, kemudian ya dalam kitab An-Nahjus Sadid dia penulisnya berkata fathabata anna asal hadis mursal ya, telah ditetapkan Pak ya, asal dari hadis ini adalah hadis yang mursal. Mursal ini bagian daripada hadis yang lemah gitu ya. Lakin ubadan akhta'a fa wasalahu, akan tetapi ya kesalahannya itu ada pada perawi yang namanya Ubad, dia akhta'a, salah dia, dan dia menganggap hadis ini mausul. Dia katakan hadis ini ia muttasil, bersambung, akan tetapi dia terputus ya, mursal di sini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia secara sanadnya hadis ini bermasalah,
dilemahkan oleh Syekh Albani juga, ulama sekarang, kemudian Syekh Mubil juga. Akan tetapi makna hadis ini ya benar, sehingga Syekh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, pensyarah kitab ini, penulis kitab Al-Mulakhas syarah kitab Mutun ini, ya dalam catatan kakinya beliau mengatakan akhrajahu An-Nasa'i, wa hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, walil juz akhir, kemudian juz yang terakhir ya minal hadis, dari hadis ini ada syawahidnya. Nah, syawahid itu jamak dari syahid ya, yuqawwi biha atau yuqawwa, yang dikuatkan dengannya, yakni dengan penguatnya ini. Ya akhraja ya asy-syahidu ya akhraja asy-syahida at-Tirmidzi, kemudian yang mengeluarkan syahid atau penguat saksi daripada hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini, kemudian Imam Hakim juga. Kalau menurut Imam atau Syekh Shalih Al-Fauzan, hadis ini ya setidaknya hasan li ghairihi gitu ya. Ya kan? Dan sebagian besar ulama mengatakan hadis ini dhaif. Walaupun dhaif ya, namun makna hadis ini tidak bertentangan dengan nas qat'i dari Al-Quran, sehingga dari situ sah saja bisa secara makna hadis ini sahih, walaupun secara sanad ya, secara matan sahih, walaupun nanti secara sanadnya hadis ini mursal ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Namun karena maknanya sahih, maka para ulama juga mensyarah, menjelaskan makna kandungan daripada hadis ini, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sama ya dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Falaq gitu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada perkataan asy-syarih ya, yang mensyarah hadis ini, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Qala asy-syarih hafizahullah, man 'aqada ya uqdatan ala syakli ma yaf'aluhu as-saharatu min aqdil khuyuti wa nahwiha. Ya man 'aqada, barang siapa yang memintal ya, mengikat suatu ikatan dia kan, ala syakli dengan bentuk atau di atas bentuk ma yaf'aluhu, yang dilakukan oleh penyihir-penyihir. Bagaimana itu Pak? Ya dengan mengikat benang, min aqdil khuyut, dengan mengikat benang, membuat benang itu Pak kayak seperti buhul, ikatan gitu. Dan yang selainnya. Ya. Tsumma nafasa fiha. Wa nafasa fiha ya, an-nafasu huwa an-nafhu. Ya nafasa itu Pak adalah meniup. An-nafhu itu artinya meniup. Ya. Nafah itu artinya meniup gitu ya, tiupan. Namun ada riq Paknya. Ada riq itu artinya apa Pak? Liur gitu ya. Jadi tiupan seperti yang saya jelaskan tadi, tiupan yang mengandung sedikit liur gitu. Gitu, ada liur dikit Pak. Gitu. Ya, dunat tafli, namun bukan ya ludah, bukan gitu ya. Itu lain lagi ya. Tapi ada juga yang ludah itu Pak. Ada pakar ilmu binatang gitu ya, ilmu semut ya kan. Nah, itu Pak, ketika dia memasukkan ilmunya itu di ludahnya, ada sekedar lihat video ini parah Pak. Ini lebih parah dari dukun itu ludah itu mulut kawan itu kan. Nah, katanya ngasih berkah, jadi dia lagi ngalap berkah tabarruk gitu kan dengan pakar ilmu hewan gitu ya. Nah, kayak nanya ini Nabi Sulaiman ya, itu ada-ada aja Pak ya. Ya, itu ada-ada aja ya. Ya, orang kayaknya ada gangguan kejiwaan ya. Seharusnya berobat Pak ya, bukan dikasih tempat untuk menyampaikan agama. Sesat lah dia Pak ya, orang seperti itu kalau diikuti sesat lah kita. Iya kan? Karena dia aja sudah sesat gitu ya. Iya, iya. Masa bahasa jin semut sama aja ya. Itu aja kan ya. Iya, itu memang luar biasa Pak ya. Fitnah akhir zaman Pak ya. Nah, maka orang yang meniup seperti itu ya, pada ikatan sihirnya itu, maka dia telah menyihir kan gitu. Faqad sahara ai faqad fa'ala sihra al-muharrama. Nah, maka dia telah melakukan perbuatan sihir yang diharamkan. Wa man sahara, maka barang siapa yang menyihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Li'anna sihra, karena sihir itu, ini kaidah apa ya? Ini penting sekali ini. Li'anna sihra, karena sihir yang diharamkan itu yang merupakan syirik besar itu Pak,
la yata'atta, tidak akan mungkin terlaksana, itu maksudnya la yata'atta, itu tidak akan mungkin terrealisasi, terjadi biduni syirki, tanpa kesyirikan itu. Karena sihir yang termasuk syirik itu Pak terjadi karena ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jin akan membantu Pak kalau ada imbalannya. Apa imbalannya? Ya syirik. Ya karena setan itu, jin kafir itu, tentara-tentara iblis itu Pak, dia akan membantu sekutunya. Siapa sekutunya? Para dukun. Nah, itu sekutunya ya setan itu, anak buahnya iblis kan gitu. Nah, iblis tidak akan membantunya ya kecuali dengan kesyirikan yang harus dia persembahkan kepada syaitan itu Pak. Li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena ya sihir itu adalah bentuk isti'anah, memohon pertolongan gitu ya. Bisyayatin, dengan setan-setan kan gitu. Kemudian dalam penggalan terakhir hadis ini, wa man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi, ai man ta'allaqa qalbuhu. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ai yaitu maksudnya man ta'allaqa qalbuhu, apabila hatinya itu, siapa saja yang hatinya itu bergantung dengan sesuatu, ya, dia kaitkan hatinya dengan sesuatu selain Allah gitu. Wa'tamada alaih, kemudian dia bersandar kepada sesuatu itu selain Allah itu. Wakkalahu Allah ila dzalika syai'i, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya selain Allah itu. Wa khadalahu, kemudian Allah khadalahu, Allah biarkan dia. Allah biarkan dia sesat kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian apa makna global dari hadis yang mulia ini Pak? Ini penting ya. Kata beliau, kata pensyarah kitab, makna hadis ijmalan, makna hadis secara ijmal, secara global ya. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam nau'an min anwa'is sihir, satu jenis dari jenis sihir gitu ya. Wa hakamahu, kemudian Nabi telah menghukuminya ya sebagai muhadzaran ya, muhadziran ummatahu, dalam rangka untuk memperingati umatnya, man yang min ta'atihi, dari alhamdulillah ya, dari melakukan praktik sihir ini. Fayaqul ya inna min anwa'i sihir, ya, kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya di antara jenis sihir itu adalah an yaqidal ya aqda, seseorang itu membuat sebuah ikatan fil khuyuti, dari atau pada kain gitu ya, maaf, pada benang gitu ya, dan yang selainnya. Bisa benang Pak atau ikatan yang lainnya. Biasanya juga benang 7 warna yang diikat dengan jeruk nipis Pak. Nah, pakai limau bisa Pak. Bisa, karena saya pernah juga lihat waktu kecil ya dukun gitu. Karena memang ya di tempat kita itu Pak banyak kali yang namanya dukun itu. Nauzubillah. Ya. Fayanfukhu fi tilkal ya uqadi. Lantas kemudian dukun itu Pak, penyihir itu, nah, dia meniup ya, pada ikatan itu nafkhan mas'uban birriqi ya, tiupan yang ada atau yang bercampur dengan ludah. Wa dzalika anna as-saharata idza aradu amala sihir, hal itu dilakukan apabila penyihir ya, tukang sihir, tukang sihir ya, apabila mereka ingin melakukan perbuatan sihir, aqadul khuyut, mereka membuat ikatan dari tali, wa nafasu ala kulli uqdatin ya, kemudian mereka meniup ya pada setiap ikatan yang mereka buat itu, hatta yan'aqida ma yuriduna min as-sihir, sampai terlaksana ya apa yang mereka inginkan dari sihir mereka. Fa tazkifu nafsu al-khabisa bisyarr, mereka telah membiasakan ya, menceburkan gitu ya jiwa mereka yang kotor itu dengan keburukan, karena jiwa orang punya itu kotor Pak. Nafsuhu al-khabisah, jadi khabis, kotor ini. Nah, dicampur pula dengan apa Pak? Dengan keburukan, dengan syarr. Wa yasta'inu bisyayatin, kemudian mereka memohon pertolongan dengan setan-setan. Fayanfuhu fi tilkal uqad, dan dia penyihir itu ya meniup pada ikatan yang mereka buat itu. Fayakhruju min nafsi al-khabisati nafasun, ya, kemudian keluar dari diri mereka atau dari jiwa mereka yang khabisah, yang kotor itu Pak, nafas ini. Nafas, nafasun itu nafas ya.
muqtarinun birriq al-mumaziz lisyar, ya, yang berkait atau yang bercampur ya dengan riq, ya, dengan ludah, yang mana ludah ini Pak mengandung keburukan. Wa yasta'inu bisyayatin, dan mereka memohon pertolongan dengan setan-setan. Fayusiba al-mashura, gitu ya. Maka terkenalah orang yang di situ, ya. Biiznillah, dengan izin Allah, al-kauni al-qadariyat, Pak. Dengan izin Allah, namun sifatnya yang kauniyah, bukan yang syariah. Kalau yang syariah enggak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan sihir itu. Secara syariat haram. Namun ya secara kauniyah, ya, secara ketetapan Allah, yang mana manusia meminta yang buruk, ya Allah berikan juga apa? Nah, ini hadirin yang Allah wal qadar yang telah Allah tetapkan. Ini hadirin yang Allah berikan. Kemudian terakhir Pak, ya, munasabatul hadis lil bab. Apa kaitan hadis ini terhadap bab yang kita bahas, ya? Bab yang kita bahas kan contoh daripada sihir, Pak, ya. Ini ya contoh daripada sihir itu, ya. Ya, munasabatul hadis lil bab anna fi, sesungguhnya di dalam hadis ini bayana nau'il min anwasir, terdapat satu ya jenis dari jenis sihir, penjelasan satu jenis dari jenis sihir, wa huwa sihrul aqdi, yaitu sihir dalam bentuk ikatan, ya, al musamma, yang dinamai oleh ulama dengan bil azimah, dengan azimat itu, Pak. Jadi azimat itu dalam terminologi para ulama kita itu orang yang membuat suatu ikatan, dia kan suatu buhul sihir, kemudian dia tiup gitu. Ini. Baik, kemudian dia karena ini tanggung Pak, ya. Terakhir, ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 3 aja. Yang pertama, bayanu nau'in min anwa'i sihir, penjelasan satu jenis dari jenis-jenis sihir, wa huwa makana bi wasitatil aqdi wan nafsi, ya. Wan nafasi, ya, yaitu dengan cara membuat ikatan dan tiupan. Kemudian yang kedua, an-sihru syirkun, ya. Sesungguhnya sihir itu pas syirik. Ya, sihir itu adalah jenis dari syirik, ya. Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Kenapa syirik, Pak? Karena dia memohon pertolongan dengan setan. Itu. Sihir yang seperti ini. Kalau misalnya sihirnya cuma sulap, itu enggak syirik, Pak, ya. Namun dosa besar karena menipu, kan gitu. Tapi kalau yang syirik, sihir yang syirik itu, Pak, ada unsur isti'anah bisyayatin, memohon pertolongan dengan setan. Harus kita bedakan 2 hal itu. Kemudian yang ketiga yang terakhir, annamanya tamada ala ghairillah, barang siapa yang hatinya, Pak, dia sandarkan kepada selain Allah, khadalahullah, Allah akan biarkan dia, Allah akan tinggalkan dia, wa adzallahu, kemudian Allah akan hinakan dia. Maka enggak boleh, Pak. Kita enggak boleh menyerahkan hati kita kepada manusia, ya kan, kepada pekerjaan kita. Kalau enggak kerja saya, Anda dapat rezeki saya. Itu Allah akan hinakan kita. Allah akan buat, ya, Allah akan biarkan kita, Allah akan suruh kita mencari rezeki dari pekerjaan kita. Kan nggak mungkin pekerjaan itu ngasih rezeki, kan gitu. Hanya Allah. Maka harus, Pak, ya, kita menyalakan hati kita kepada itulah yang disebut dengan orang yang bertawakal. Tawakal itu apa? Artinya, Pak, al-i'timadu 'ala Allah. Kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah, ma'a badlil asbab. Namun ingat, kita juga wajib untuk mencari sebab. Contoh, kita ingin makan, Pak, ya. Kita sandarkan hati kita, yang ngasih makan siapa, Pak? Allah. Namun kita wajib bekerja juga, karena bekerja itu, Pak, itu sebab Allah ngasih kita makan, gitu kan. Tapi tidak boleh kalau tidak bekerja tidak makan saya, ya kan. Nah, naudzubillah, itu, ya. Terkadang ada juga ucapan seperti itu, Pak, ya. Kalau tidak bekerja tidak makan, naudzubillah, Allah yang ngasih makan, gitu. Masa kita lupain Allah? Berarti kita tidak bertawakal seperti itu. Berarti kita bertawakal kepada pekerjaan kita, bukan kepada Allah. Yang benarnya, Pak, saya, ya, yang ngasih saya makan adalah Allah, gitu, ya. Bekerja ini adalah sebab Allah ngasih saya makan, karena Allah itu, Pak, menjadikan sesuatu itu sababa, ya. Ya, ada sebabnya, ada kausalitas, sebab akibat. Namun tetap yang menciptakan sebab itu siapa? Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak bisa juga ada. Kalau tidak Allah yang menciptakan sebab itu, kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi hadis yang mulia ini mengajarkan kita untuk bertawakal haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal yang benar itu, Pak, kita gantungkan hati kita kepada Allah, kemudian kita cari sebabnya. Udah, jangan gantungkan hati kepada sebab, Pak. Yang menyembuhkan siapa, Pak? Allah.
dokter sebab jangan bilang oh masya Allah Pak Dokter itu memang mantap nih ya. Gara-gara Pak Dokter itu sembuh saya. Nauzubillah. Berarti kita sudah nyamain Pak Dokter dengan Allah itu. Enggak. Alhamdulillah ya kan. Dengan izin Allah, Allah sembuhkan saya. Kemudian dengan perantara saya berobat dengan dokter. Jadi itu yang benar-benar baru bagus ya. Benar tauhid kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya karena minyak waktu ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Semua yang benar itu datang dari Allah semata, yang salah tidak keliru lupa dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.